Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama gue Rama Yundika, tukang kopi yang hobi banget ngomong. Ini adalah segmen Liberty, 5 berita terkini, di mana gue bakalan merangkum 5 berita dalam negeri versi gue. Tamu undangan pernikahan Putri Pemimpin FPI Rizik Syihab, Safira Najwa Shihab mulai berdatangan ke Petamburan, Jakarta Pusat Sabtu 14 November 2020. Para tamu undangan sudah memadati panggung yang disiapkan untuk acara pernikahan itu. Akibatnya, Jalan KS Tubun ditutup total dari 2 arah. Jalur yang mengarah ke Tanah Abang ditutup untuk panggung acara, sementara jalur yang mengarah ke Slipi ditutup untuk area duduk para tamu. Jalur yang ditutup itu membentang sepanjang 350 meter, mulai dari Pasar Ikan Hias, Slipi, sampai Rumah Sakit Pelni. Polisi telah melakukan rekayasa lalu lintas. Kendaraan arah Slipi menuju Tanah Abang akan diluruskan ke arah Pejompongan. Kemudian, arus lalu lintas dari Tanah Abang ke Slipi dialihkan ke Jalan Petamburan 2 belakang Rumah Sakit Pelni. Namun, banyak juga kendaraan yang tidak tahu soal penutupan jalan ini sehingga akhirnya memutar balik. Acara akad nikah sendiri akan digelar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu acara dilanjutkan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Panitia memperkirakan ada 10.000 orang yang akan hadir di acara ini. Satuan Gagas COVID-19 sebelumnya sudah datang ke lokasi pernikahan untuk mengantar bantuan berupa masker dan hand sanitizer. Bantuan itu untuk memastikan agar protokol kesehatan pencegahan COVID-19 tetap terjaga. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyentil pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menyebut kondisi Jakarta amburadul. Padahal menurut Mega, DKI Jakarta semestinya bisa menjadi kota mahasiswa atau City of Intellect jika ditata dengan baik. Oleh karena itu, Mega berharap tujuan penataan DKI Jakarta dirumuskan secara jelas dengan melibatkan para akademisi. Pernyataan tersebut disampaikan Mega saat menerima penghargaan City of Intellect dari Universitas Negeri Jakarta untuk Kota Semarang yang dipimpin oleh kader PDIP Hendra Prihadi. Saya bilang Jakarta ini menjadi amburadul karena apa? Ini tadi seharusnya City of Intellect ini dapat dilakukan tata kotanya, master plan-nya, dan lain sebagainya, ujar Mega dalam pidato yang ditayangkan secara daring Selasa 10 November 2020. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi santai pernyataan ketum PDIP tersebut. Menurut Riza, Pemprov DKI selalu bersikap terbuka menerima kritik dan komentar mengenai penataan ibu kota. Riza menyampaikan kritik memang dibutuhkan untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitas penataan maupun pelayanan masyarakat di Jakarta. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau berhasil membongkar dan menggagalkan pengiriman narkotika golongan 1 jenis sabu yang merupakan jaringan internasional asal Malaysia di Batam, Rabu 11 November 2020. Dari penggagalan ini, BNNP Kepri berhasil menyita 33 kg sabu asal Malaysia dan 3 tersangka, yakni inisial S 49 tahun, inisial I 34 tahun, dan inisial A 39 tahun. Kepala BNNP Kepri Richard Nenggolan mengatakan bahwa barang bukti sabu 33 kg ini berasal dari Malaysia dan akan diedarkan di Palembang, Sumatera Selatan. Untuk bisa diedarkan ke Palembang, jaringan internasional ini memilih Batam sebagai daerah awal untuk transit, kemudian dilanjutkan pengirimannya ke Tembilan, Riau. Ia mengatakan ketiga tersangka ini merupakan kurir pengiriman sabu yang diupah 30 juta per kilogram untuk sekali pengiriman. Akan tetapi, para tersangka ini baru menerima DP-nya saja senilai 15 juta. Ketiga tersangka sendiri mempunyai peran yang berbeda-beda, di mana tersangka inisial I menyediakan sarana speedboat untuk digunakan menjemput narkoba di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Kemudian, tersangka inisial A sebagai penghubung dengan
bandar di Malaysia. Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan penularan COVID-19 masih terjadi hingga Sabtu 14 November 2020. Berdasarkan data yang disampaikan Satgas dalam 24 jam terakhir, ada penambahan 5.272 kasus COVID-19. Dengan demikian, hingga hari ini tercatat ada 463.007 kasus COVID-19 di tanah air. Selain itu, ada penambahan 111 kasus kematian akibat COVID-19, sehingga total pasien COVID-19 meninggal dunia yaitu 15.148 orang. Namun dilaporkan ada penambahan 3.000 kasus sembuh, sehingga total pasien COVID-19 yang sembuh kini menjadi 388.094 orang. Dalam 24 jam terakhir, pemerintah telah memeriksa 41.336 spesimen terkait COVID-19. Selain data di atas, pemerintah mengungkapkan bahwa saat ini ada 61.975 orang yang berstatus suspek. Kasus COVID-19 telah menyebar di 505 kabupaten atau kota di 34 provinsi. Guru Besar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada, Mario Sumarjono, menilai ada skenario besar yang menguntungkan investor melalui pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja terkait perubahan sejumlah ketentuan sektor pertanahan atau agraria. Saya menemukan ini adalah suatu big skenario atau skenario besar untuk apa? Untuk red carpet bagi kelompok tertentu bagi investor, kata Maria dalam pemaparan anotasi hukum Undang-Undang Cipta Kerja. Maria menuturkan skenario besar tersebut terlihat dari sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satunya ialah pembentukan Badan Bank Tanah yang tertera pada pasal 125 Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Maria, bank tanah ini dapat menjadi alasan untuk mengambil tanah masyarakat dan masyarakat hukum adat. Sebab Undang-Undang Cipta Kerja tidak menjelaskan asal-usul ketersediaan tanah yang dijamin mengadakannya melalui bank tanah. Undang-Undang Cipta Kerja hanya menyebut bank tanah dapat melakukan pengadaan. Nah, pertanyaannya, itu tanahnya dari mana? Tanahnya itu pasti dari masyarakat dan masyarakat hukum adat, ujar Maria. Tak hanya kehilangan tanah, Maria menyebut masyarakat berpotensi kehilangan lapangan pekerjaan dengan adanya bank tanah. Ya, itu dia 5 berita terkini yang terangkum hari ini. Nantikan Liberty selanjutnya yang akan disajikan setiap hari jam 5 sore. Oh ya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.